Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Truk tangki pengangkut minyak goreng curah terbalik di Ciamis. Warga berebut menampung minyak goreng yang tumpah. Sempat vakum akibat pandemi, tradisi cuci karpet masjid di aliran Sungai Ciberem, Soreang, Kabupaten Bandung kembali dilakukan warga. Menikmati panas dan pedasnya sajian ayam penyet panggang cobek di Subang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kita ke informasi pertama pagi ini. Sebuah tangki pengangkut minyak goreng curah di Ciamis terguling. Akibatnya 14.000 liter minyak curah tumpah ke jalan dan menjadi berkah bagi warga sekitar untuk mengambil minyak gratis. Minyak goreng ini mah dek. Truk tangki pembawa 14.000 liter minyak goreng curah Selasa sore mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciamis, Cirebon. Akibatnya minyak goreng curah yang sulit didapat tumpah ke jalan dan parit. Sejumlah warga berupaya mengambil minyak goreng curah dari parit menggunakan ember, baskom hingga jerigen. Meski bercampur air, warga tetap berebut mengambilnya. Disolokan guys. Iya, udah kelihatan tadi ngebut ya Allah. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong dan hilang kendali dan menabrak pilar dan tebing. Kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 2. Oh, jam setengah 3 ya. Lagi hujan? Belum. Oh, belum hujan. Tadi katanya warga ngambilin minyak itu gimana? Ya. Warga ngambil minyak tadi. Ya karena mengalir ke sana. Oh, tumpah ya? Tumpah. Minyaknya. Terus diambil warga. Ya, ada sebagian, ada yang ambil, ada yang enggak. Kecelakaan lalu lintas ini sempat membuat jalur Ciamis Cirebon tertahan karena menunggu proses evakuasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sementara itu warga di Cianjur juga berebut minyak goreng curah dari truk tangki. Warga berebut karena telah antri lama untuk mendapatkan minyak goreng curah. Sejak pagi lapangan pasar Cilanjang Kota Cianjur telah dipenuhi warga yang mengantre untuk bisa membeli minyak goreng curah. Minyak goreng curah dijual seharga Rp15.500 per kilogram dan dibatasi paling banyak 10 kilogram per orang. Lelah, ya menahan haus, lapar dari pagi baru dapat, dari jam 8 baru dapat jam 12. Berapa kilo yang dapat, Ibu? 8 kilo aja. Harapannya ya pengen harga normal lagi ya, murah lagi gitu kayak dulu, biar nggak susah. Bapak lihat sendiri yang jualan apa yang belinya ibu-ibu. Ya, satu orang rata-rata mereka beli 4 kilo, 5 kilo, paling gede 10 kilo. Antrian panjang juga terjadi di Kota Bogor. Sebuah toko kelontong yang menjual minyak goreng curah dipenuhi warga dan menyebabkan kemacetan hingga ke jalan raya. Rata-rata warga sudah mengantre 1 hingga 2 jam lamanya. Mereka berharap pemerintah bisa mengatasi kelangkaan pasok minyak goreng curah. Iwan Kurniawan dan Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur dan Bogor. Jelang bulan Ramadan, harga berbagai jenis bahan pangan terus merangkak naik, mulai dari jengkol, telur ayam, hingga daging sapi. 4 hari jelang bulan Ramadan, harga jengkol di pasar tradisional Rebo Purwakarta naik 3 kali lipat mencapai Rp80.000 per kilogram. Bagi pedagang, kenaikan harga yang tinggi menyebabkan omset mereka anjlok. Ini bakal naik nggak? Bakal naik lagi nggak? Bakal naik lagi. Lagi mau menjelang puasa. Omset berapa? Ya sekarang omset itu malah turun. Berapa persen? Ya hampir 50% sekarang. Namun bagi konsumen, kenaikan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena tidak banyak orang yang mengkonsumsi jengkol dalam jumlah besar. Mahal, Bu, ya harganya? Ya, mahal. Tapi nggak terlalu pengaruh banyak. Soalnya jengkol mah orang yang doyan. Selain jengkol, harga telur ayam juga naik mencapai Rp27.000 per kilogram. Kenaikan diperkirakan akan terus terjadi hingga awal bulan Ramadan. Kemungkinan mau bulan puasa, Bulan puasa. lebaran. Kemungkinan naik lagi. Naik lagi? Iya, Untuk stok lancar. lancar. Diperkirakan akan berapa naiknya?
sampai 30-an. Di Pasar Baru Karawang, harga daging sapi kembali naik Rp5.000 menjadi Rp135.000 per kilogram. Kenaikan terjadi karena harga sapi lokal di peternak sudah naik, juga meningkatnya permintaan konsumen jelang puasa. Sedang di pasar tradisional Muka Cianjur, harga daging sapi dan ayam potong juga naik. Daging sapi saat ini dijual Rp140.000 per kilogram, sedang daging ayam potong Rp38.000 per kilogram. Diperkirakan kenaikan akan terjadi hingga mencapai Rp150.000 per kilogram untuk daging sapi dan Rp40.000 per kilogram untuk daging ayam. Samsun Nursem dan Rendra Gozali melaporkan dari Purwakarta, Karawang, dan Cianjur. Ya, kita ke informasi lain. Perbuatan konyol dilakukan seorang preman di desa Cisarua, Bandung Barat. Ingin meniru aksi debus tanpa didampingi ahli dan ilmu yang memadai. Sang preman terluka akibat sayatan senjata tajam. Di lapangan pada Asi, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat inilah Sobari, pria berusia 35 tahun nyaris kehilangan nyawanya. Pria yang dikenal sebagai preman ini nekat menjajal seni atraksi debus tanpa disertai ilmu dan tidak didampingi ahlinya. Sobari melakukan debus pisau yang baru disaksikannya sehingga tersungkur dan terluka karena sabetan pisau. Ke rumah sakit Cibabat. Di pertolongan dan di situ ditolong, ada penjahitan sekitar 16 jahitan. Rekan Sobari yang ikut melakukan aksi debus telah menyepakati perdamaian dengan korban dan tidak melakukan gugatan hukum. Aksi konyol ini hendaknya menjadi peringatan agar tidak mencoba tindakan berbahaya tanpa pengawasan dari ahli dan ilmu yang memadai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Hanya gara-gara tempat duduk, seorang pria dianiaya sekelompok preman yang tengah mabuk hingga dilindas dengan sepeda motor di kawasan Jalan Sarijadi, Sukajadi, Kota Bandung. Video amatir merekam aksi sejumlah kelompok pria mabuk di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. Seorang pria tergeletak di tengah jalan usai dianiaya 4 orang preman usai keluar dari rumah makan. Pria dengan menggunakan sepeda motor menabrak korban yang sudah tidak berdaya setelah dikeroyok. Para pria mabuk itu merasa tidak puas setelah ditegur korban karena masalah tempat duduk yang ingin ditempati oleh para pelaku. Posisi kursi warteg yang panjang, ya kan bisa, jadi dia silahkan lewat belakang gitu. Posisinya si pelaku tidak terima dan langsung mencekik dia dari belakang. Warga tidak dapat berbuat apa-apa karena adanya ancaman dari para pelaku. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan jahitan akibat luka robek di kepala dan wajah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, karena masalah ekonomi, seorang suami di Kuningan tega menganiaya anak dan istrinya menggunakan senjata tajam. Sebelumnya, sang ayah mencoba mengajak keluarganya untuk bunuh diri. Warga Puhun, Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan, Senin pagi digegerkan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap istri dan anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga ini diduga dilatar belakangi persoalan ekonomi keluarga. Anang, 42 tahun, tega menganiaya anak dan istrinya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Istrinya, Santi, dan Ayuni anaknya menderita luka di kepala dan leher. Menurut penuturan para tetangga, saat kejadian terdengar teriakan minta tolong dari rumah korban. Namun setelah didekati dan berusaha melerai, justru pelaku mengacungkan golok dan mengancam. Pelaku tertangkap berarti kan ya spontan ya? Iya. Ada apa? Pas lagi berbunyi. Lagi berbunyi. Si pelaku bawa sama istrinya, istrinya di atas, anaknya di tengah. Itunya dibawa anaknya, terus pas saya tarik istrinya tuh ini udah banyak darahnya nggak tahu dari anaknya dari sini ya. Kalau Santinya belum sih sampai digorok. gitu. Saya tarik istrinya tuh, nang istighfar kayak intinya nih nahanya nih, itu pas bedong kolewong sosial cina. Mulai dicampur kain, orang lumpas. Gitu, tempat ngancam sampean juga. Polisi menyatakan kejadian tersebut adalah karena persoalan ekonomi. Pelaku sempat mengajak istri dan anaknya untuk bunuh diri bersama, namun ditolak oleh sang istri.
Untuk sementara pemeriksaan awal ini motifnya masih karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ngajak bunuh diri, yang bersangkutan tidak mau, akhirnya lari dan langsung dibacok secara membabi buta. Polisi masih memeriksa pelaku serta meminta keterangan sejumlah saksi. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Ya, selanjutnya beberapa kasus kriminal di Jawa Barat akan kami sajikan dalam Kilas Kriminal berikut ini. Ibu jari seorang remaja bernama Febri Adriansa, warga desa Pakubere, Majalengka, putus setelah terkena sabetan senjata tajam yang diduga dilakukan kawanan geng motor. Korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menyerang secara membabi buta menggunakan senjata tajam berupa pedang, celurit, dan golok. 6 kurir narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan pil ekstasi dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta Selasa siang. Petugas juga menyita barang bukti 2,5 kg ganja, 215 gram sabu-sabu, dan beberapa butir pil ekstasi. Polres Sumedang mengungkap peredaran minuman keras di rumah kos. Saat menggerebekkan, warga mengaku kaget rumah kos dijadikan tempat penjualan miras. Modus penjualannya dilakukan dengan cara memesan melalui media sosial atau datang langsung. Pencuri membobol warung sembako di Cianjur. Pencurian terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku dengan santainya menggasak uang dan rokok di etalase. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Polsek Karangtengah telah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim Liputan melaporkan.